Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang membawa kalian menjelajahi dunia yang luas ini. Para pelajar, bayangkan sebuah negeri di ujung barat Skandinavia yang dikelilingi oleh fjord dramatis, pegunungan berselimut salju, dan cahaya aurora yang menari di langit utara. Perkenalkan, inilah negara Norwegia. Negeri para Viking, tanah yang memadukan keindahan alam liar dengan standar hidup tinggi dan kestabilan sosial yang luar biasa. Norwegia bukan hanya terkenal karena lanskapnya yang epik, tapi juga karena sejarah panjangnya sebagai kerajaan maritim yang pernah menaklukkan lautan. Di masa modern, Norwegia dikenal sebagai negara yang kaya minyak namun tetap hijau, dan berhasil menyeimbangkan kemakmuran ekonomi dengan perhatian serius pada lingkungan. Di episode kali ini, kita akan membahas secara singkat tapi padat tentang negara yang dianggap sebagai salah satu tempat paling damai dan bahagia di dunia ini. Dari geografinya yang menakjubkan, sejarah dari era Viking hingga kebijakan netralitasnya, budaya yang kuat tapi sederhana, hingga peran politik Norwegia di panggung global. Yuk, ikuti perjalanan kita menjelajahi Norwegia, negeri fjord, aurora, dan semangat Nordik yang memikat. Selamat menyimak dan stay tune ya. Para pelajar semuanya, Norwegia adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat semenanjung Skandinavia, di kawasan Eropa Utara. Secara geografis, Norwegia berbatasan langsung dengan Swedia di sebelah timur, serta memiliki perbatasan darat yang lebih kecil dengan Finlandia dan Rusia di ujung timur laut. Sementara itu, sisi barat dan utara Norwegia berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik Utara dan Laut Norwegia, menjadikan pantainya panjang dan dipenuhi dengan fjord yang spektakuler. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 385.207 km persegi, membuatnya menjadi salah satu negara terluas di Eropa, meskipun sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan, hutan, dan wilayah kutub. Dengan bentuk wilayah yang panjang dan sempit, Norwegia membentang lebih dari 1.700 km dari utara ke selatan, mulai dari titik paling selatan di Lindesnes, hingga ke ujung utara di Nordkapp, yang dekat dengan kawasan Arktik. Salah satu ciri geografis paling ikonik dari Norwegia adalah fjord, lembah curam yang dibentuk oleh gletser dan kini dipenuhi air laut. Fjord-fjord seperti Geirangerfjord dan Naerofjord masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO dan telah menjadi simbol pemandangan Norwegia yang dramatis dan memesona. Topografi Norwegia sangat bervariasi. Di bagian barat, kita menemukan barisan pegunungan Skandinavia yang membelah wilayah dari utara ke selatan. Sementara di pesisir barat, fjord yang dalam dan curam membentuk jaringan alam yang memukau. Di bagian utara, terdapat wilayah Lapland Norwegia atau Finnmark, yang masuk ke dalam wilayah lingkar Arktik dan mengalami fenomena matahari tengah malam serta malam kutub. Fenomena unik di mana matahari tidak terbit atau tidak terbenam selama beberapa minggu. Ibu kota Norwegia adalah Oslo, yang terletak di bagian tenggara negara ini, di tepi Oslofjord. Oslo merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan pendidikan di Norwegia. Meskipun begitu, kota ini tetap dikelilingi hutan dan memiliki akses mudah ke alam, menjadikannya salah satu ibu kota paling hijau dan layak huni di dunia. Jumlah penduduk Norwegia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 5,6 juta jiwa, menjadikannya negara dengan kepadatan penduduk yang rendah, yaitu hanya sekitar 15 orang per km. Sebagian besar penduduk tinggal di kawasan selatan dan tenggara, sementara wilayah utara yang lebih terpencil memiliki populasi yang lebih sedikit dan tersebar. Bahasa resmi di Norwegia adalah bahasa Norwegia, yang memiliki dua bentuk tulisan resmi, yaitu bokmål dan nynorsk. Selain itu, ada juga komunitas berbahasa Sami, kelompok pribumi yang tinggal di wilayah utara. Dalam kehidupan sehari-hari,
banyak warga Norwegia juga fasih berbahasa Inggris. Mata uang yang digunakan adalah krona Norwegia, disimbolkan sebagai NOK. Meski berada di Eropa, Norwegia bukan anggota Uni Eropa, dan memilih untuk mengatur mata uang dan ekonominya sendiri. Nama Norwegia berasal dari kata kuno Norfer yang berarti jalan utara. Nama ini diberikan oleh para pelaut Viking yang menyebut jalur pelayaran sepanjang pesisir barat Skandinavia sebagai rute menuju utara. Fakta unik lainnya, Norwegia memiliki salah satu garis pantai terpanjang di dunia, yang jika dihitung termasuk semua fjord dan pulau kecilnya, panjangnya bisa mencapai lebih dari 100.000 kilometer. Negara ini juga memiliki pulau terluar di dunia yang berpenghuni, Pulau Buffet, di Samudra Atlantik bagian selatan. Destinasi wisata utama Norwegia tidak hanya terbatas pada fjordnya saja. Kita bisa menjelajahi Lofoten, gugusan pulau indah di lingkar Arktik. Trolltunga, batu besar yang menjorok di atas jurang dengan pemandangan spektakuler. Sognefjord, fjord terdalam di Eropa, hingga kereta api Flam, yang dikenal sebagai salah satu perjalanan kereta paling indah di dunia. Jadi para pelajar, itulah gambaran Norwegia, negara yang dikelilingi oleh keajaiban alam, memiliki sejarah geologis yang panjang, serta kekayaan lanskap yang memukau dari selatan hingga utara. Para pelajar, ketika kita menyebut Norwegia, yang langsung terlintas adalah bangsa Viking. Para pelaut pemberani yang menjelajahi samudra, menaklukkan wilayah, dan meninggalkan jejak budaya yang masih terasa hingga kini. Ya, sejarah Norwegia tak lepas dari kejayaan Viking di era abad ke-8 hingga ke-11, ketika mereka mengarungi perairan dari Greenland hingga ke Eropa Timur. Namun, kisah Norwegia jauh lebih dari sekadar kapal panjang dan petualangan laut. Memasuki abad pertengahan, Norwegia sempat menjadi bagian dari Uni Kalmar, sebuah persatuan antara Norwegia, Swedia, dan Denmark yang dibentuk pada tahun 1397. Namun setelah berabad-abad, pengaruh Denmark semakin dominan, hingga akhirnya Norwegia secara de facto berada di bawah kekuasaan Denmark selama lebih dari 400 tahun. Tahun 1814 menjadi titik balik penting. Setelah kekalahan Denmark dalam Perang Napoleon, Norwegia dipindah tangankan ke Swedia. Namun rakyat Norwegia tak tinggal diam, mereka menyusun konstitusi sendiri dan mencoba memproklamasikan kemerdekaan, meskipun akhirnya tetap tergabung dalam uni personal dengan Swedia. Meskipun tidak sepenuhnya merdeka, Norwegia mulai mendapatkan otonomi yang lebih luas. Hingga akhirnya, pada tahun 1905, Norwegia resmi berpisah damai dari Swedia dan menjadi negara merdeka. Mereka memilih raja dari keturunan Denmark, Raja Hakon VII, yang kemudian memimpin Norwegia melewati berbagai tantangan, termasuk saat diduduki Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, Norwegia bangkit, bergabung dalam NATO, menolak masuk Uni Eropa lewat 2 referendum, dan mulai mengeksplorasi potensi besar dari sumber daya minyak dan gas di Laut Utara yang ditemukan pada tahun 1969. Itulah yang mengubah wajah ekonomi Norwegia menjadi salah satu yang paling sejahtera di dunia. Sejak saat itu, Norwegia dikenal bukan hanya karena sejarah panjangnya, tapi juga sebagai negara damai, netral, dan menjadi simbol stabilitas serta kemakmuran di Eropa Utara. Para pelajar, kalau kalian membayangkan negara modern yang tetap dekat dengan alam dan tradisi leluhur, Norwegia adalah salah satu contoh terbaiknya. Budaya Norwegia sangat dipengaruhi oleh alam yang ekstrim, musim dingin panjang, fjord yang spektakuler, hingga malam kutub di utara. Semua itu membentuk karakter masyarakat Norwegia yang sederhana, tangguh, dan sangat menghargai keseimbangan hidup. Salah satu nilai utama dalam budaya Norwegia adalah janteloven, sebuah prinsip tak tertulis yang menekankan kesetaraan, kerendahan hati, dan anti pamer.
Meskipun hidup di negara yang sangat kaya dan maju, masyarakat Norwegia umumnya tidak suka menonjolkan diri. Mereka menghargai privasi, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran dan kerjasama. Agama di Norwegia mayoritas adalah Kristen Protestan, tepatnya Lutheran, yang menjadi agama resmi negara hingga tahun 2012 sebelum akhirnya dipisahkan secara formal dari institusi negara. Meskipun tingkat keaktifan religiusnya menurun, gereja tetap menjadi bagian penting dalam tradisi, seperti dalam pernikahan dan hari-hari besar nasional. Di sisi kebudayaan, Norwegia punya kekayaan cerita rakyat yang menarik, dari troll di pegunungan sampai mitologi Nordik yang menjadi inspirasi film dan game modern. Musik rakyat Norwegia, seperti permainan Hardanger Fiddle, masih dipelihara, berdampingan dengan musik klasik hingga black metal yang ironisnya juga lahir di negara ini. Dalam kuliner, Norwegia menawarkan makanan yang erat kaitannya dengan laut dan musim dingin. Salah satu yang paling khas adalah rakfisk, ikan trout yang difermentasi, dan juga lutefisk, ikan kering yang direndam dalam larutan alkali. Tapi kalau kamu ingin yang lebih bersahabat, coba jotkaker, semacam bakso daging sapi yang disajikan dengan saus coklat dan kentang tumbuk. Dan jangan lupakan brown cheese atau brunost, keju manis berwarna coklat yang jadi kebanggaan nasional. Orang Norwegia juga sangat mencintai alam. Tradisi friluftsliv, yang berarti kehidupan di alam bebas, mengajarkan masyarakat untuk selalu terhubung dengan alam. Baik lewat hiking, ski, memancing, hingga sekadar duduk tenang di tepi danau. Bahkan hari libur mereka sering dihabiskan di hutan atau gunung bersama keluarga. Dan tentu saja, dalam hal budaya kontemporer, Norwegia terus berkembang. Musik, film, sastra, dan desain Norwegia semakin dikenal di panggung dunia. Seperti penulis Jo Nesbø yang terkenal dengan novel kriminalnya, atau film-film Norwegia yang masuk nominasi Oscar. Budaya Norwegia adalah harmoni antara modernitas dan akar tradisi. Sebuah potret masyarakat yang tenang, damai, namun sangat menghargai identitas dan warisan mereka. Para pelajar, Norwegia mungkin kecil dari sisi jumlah penduduk, tapi besar dalam hal stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Negara ini adalah monarki konstitusional, artinya memiliki raja, yaitu Raja Harald V. Namun pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh parlemen dan perdana menteri yang dipilih melalui sistem demokrasi. Partai-partai di Norwegia seringkali bekerja sama dalam koalisi, mencerminkan budaya kompromi dan konsensus yang kuat. Norwegia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan sangat tinggi, karena transparansi dan akuntabilitas jadi prinsip utama. Norwegia bahkan tak segan menyimpan cadangan kekayaannya dalam Government Pension Fund Global, alias dana abadi yang nilainya sekarang melebihi $1 triliun AS. Dari sisi ekonomi, Norwegia sering disebut sebagai contoh negara yang berhasil memadukan kapitalisme dan kesejahteraan sosial. Pendapatan utama berasal dari minyak dan gas bumi di Laut Utara, menjadikannya salah satu pengekspor energi terbesar di Eropa. Tapi berbeda dari negara penghasil minyak lainnya, Norwegia tidak bergantung secara berlebihan pada sektor ini. Mereka justru mengelola kekayaan alamnya dengan hati-hati. Sebagian besar pendapatan dari minyak disimpan untuk generasi masa depan. Selain energi, Norwegia juga kuat di bidang perikanan, teknologi kelautan, logam, dan energi terbarukan. Bahkan di tengah transisi energi dunia, Norwegia sudah jauh lebih siap. Lebih dari 90% listriknya berasal dari energi air, hydropower, dan jumlah mobil listrik di negara ini adalah yang tertinggi per kapita di dunia. Namun tentu saja, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah ketergantungan pada sektor minyak, yang harus dikurangi demi masa depan rendah emisi karbon. Norwegia juga menghadapi masalah demografi, seperti populasi yang menua dan kebutuhan untuk lebih banyak tenaga kerja muda dan terampil. Tak lupa,
Mereka juga terus mengelola isu imigrasi, yang meskipun lebih kecil skalanya dibanding negara-negara besar Eropa, tetap memunculkan perdebatan. Tapi Norwegia tak tinggal diam, harapannya jelas. Menjadi negara berkelanjutan, netral karbon, dan tetap inklusif terhadap semua warga, baik asli maupun pendatang. Dengan sistem pendidikan dan kesehatan yang sangat baik, serta budaya yang menghargai kesetaraan, Norwegia sedang membangun masa depan yang bukan hanya makmur, tapi juga berkelanjutan dan manusiawi. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas penjelasan mengenai negara Norwegia, negeri bangsa Viking. Norwegia bukan hanya tentang fjord yang memesona, atau aurora borealis yang menyala di langit malam. Lebih dari itu, Norwegia adalah gambaran bagaimana sebuah negara kecil bisa menjadi simbol kemajuan, keseimbangan, dan perhatian terhadap masa depan. Dengan populasi tak lebih dari 6 juta jiwa, Norwegia menunjukkan bahwa ukuran bukanlah batas. Mereka berhasil membangun negara yang demokratis, sejahtera, dan stabil, dengan tetap menjaga alam, budaya, dan nilai-nilai sosialnya. Sistem pendidikannya menghasilkan warga negara yang sadar lingkungan, terbuka terhadap inovasi, dan peduli pada keseimbangan hidup. Mereka bukan negara yang sempurna, tapi Norwegia punya semangat untuk terus berbenah. Tantangan global seperti transisi energi, perubahan iklim, hingga krisis kemanusiaan tidak dijawab dengan diam, melainkan dengan inovasi dan tanggung jawab. Mereka membuktikan bahwa menjadi negara kaya bukan hanya soal sumber daya alam, tapi soal cara mengelola, cara berbagi, dan cara merancang masa depan. Lalu, apakah Norwegia hanya bisa dikagumi dari kejauhan? Tentu tidak. Justru dari Norwegia kita bisa belajar banyak tentang keberanian menolak korupsi, tentang pentingnya solidaritas sosial, dan tentang bagaimana menjaga harmoni antara manusia dan alam. Maka, pertanyaannya untuk kalian, para pelajar, jika Norwegia bisa, mengapa negara kita yang tercinta tidak? Semoga penjelasan kali ini bisa memberikan informasi yang edukatif tentang negara Norwegia, ujung negara Skandinavia yang begitu mempesona dan wajib kalian kunjungi. Terima kasih sudah menyaksikan episode Negara Norwegia bersama Murid Geo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan lanjut menjelajahi negara-negara lain untuk dieksplorasi lebih dalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kenali, cintai dan jelajahi dunia.